Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur atas Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita berjumpa lagi di pembelajaran kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ilmu tajwid. Penting bagi kita untuk mempelajari, memahami, dan mengerti apa itu ilmu tajwid. Sebagian besar ulama mengatakan bahwa tajwid itu adalah cabang ilmu yang sangat penting dipelajari sebelum mempelajari ilmu qiraat Al-Quran. Ada banyak hukum bacaan tajwid yang harus dipelajari guna untuk bisa lebih baik dan benar dalam membaca Al-Quran. Pada pembelajaran kali ini saya akan menerangkan tentang hukum bacaan qalqalah sugro dan qalqalah kubro beserta dengan contoh bacaannya. حصريا على شبكة سماع. Pengertian qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Menurut Imam Zarkasi dalam bukunya Pelajaran Tajwid, bahwa bacaan qalqalah yakni terbagi menjadi dua, qalqalah sugro dan kubra. Qalqalah sugro yang berarti getaran suara yang lebih kecil atau pantulannya yang tidak begitu jelas karena berada di tengah kalimat dan segera disambungkan dengan bacaan berikutnya. Dan qalqalah ini terjadi pada huruf qalqalah yang berharokat sukun atau mati yang asli dan berada di tengah-tengah kalimat. Pengertian qalqalah kubro. Qalqalah kubro yang berarti getaran yang lebih besar, atau qalqalah kubro yang pantulannya terlihat jelas atau terdengar lebih jelas karena berada di akhir bacaan, diwakofkan. Qalqalah kubro ini terjadi pada huruf-huruf qalqalah yang berharokat sukun atau mati yang tidak asli tetapi karena diwakofkan. Pada slide ini saya akan menerangkan tentang pembagian qalqalah dan cara membacanya. Qalqalah terbagi menjadi dua, yaitu qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Dinamakan bacaan qalqalah sugro dan kubro apabila ada salah satu huruf qalqalah yang banyaknya 5, yaitu qaf, bo, ba, jim, dal. Cara membaca qalqalah sugro mesti berbunyi seperti membalik atau memantul. Letaknya di tengah kalimat dan segera disambungkan dengan bacaan berikutnya.
namun tidak terlalu jelas. Contohnya dalam surat At-Tin ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Sedangkan cara membaca qalqalah kubro lebih jelas daripada qalqalah sugro. Harus benar-benar dipantulkan huruf-huruf qalqalahnya. Letaknya di akhir kalimat atau diwakofkan. Contohnya dalam surat Al-Lahab ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Fi jidha hablum mim masad. Contoh-contoh hukum bacaan qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Di slide sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa huruf qalqalah ada 5, yaitu qaf, bo, ba, jim, dal. Bisa disingkat qotbujadin atau baju di toko. Oke, langsung saja kita lihat gambar contoh-contoh hukum bacaan qalqalah sugro. Yang pertama, huruf qalqalah lafaz qaf. Contohnya dalam surat At-Tin ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang kedua, huruf qalqalah lafaz bo. Contohnya dalam surat Al-Quraisy ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Yang ketiga, huruf qalqalah lafaz ba. Contohnya dalam surat Al-Kautsar ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syani'aka huwal abtar. Yang keempat, huruf qalqalah lafaz jim. Contohnya dalam surat At-Tin ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Illalladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Yang kelima, huruf qalqalah lafaz dal. Contohnya dalam surat At-Tin ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Nah, itulah contoh-contoh hukum bacaan qalqalah sugro. Contoh-contoh hukum bacaan qalqalah kubro. Yang pertama, huruf qalqalah lafaz qa. Contohnya dalam surat Al-Falaq ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Min syarri ma khalaq. Yang kedua, huruf qalqalah lafaz bo. Contohnya dalam surat Al-Buruj ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu min waraihim muhit. Yang ketiga, huruf qalqalah lafaz ba. Contohnya dalam surat Al-Lahab ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Yang keempat, huruf qalqalah lafaz
Jim. Contohnya dalam surat Al-Buruj. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i dzatil buruj. Yang kelima, huruf qalqalah lafaz dal. Contohnya dalam surat Al-Lahab ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Fi jidha hablum min masad. Itulah contoh-contoh bacaan qalqalah kubra. Jadi kesimpulan dari hukum bacaan qalqalah yaitu qalqalah berarti getaran atau pula pantulan. Qalqalah terbagi menjadi dua bagian, yakni qalqalah sugro berarti pantulan yang kecil, sedangkan qalqalah kubro yakni pantulan atau getaran yang besar. Cara membaca qalqalah sugro yaitu memantulkan huruf-huruf qalqalahnya namun tidak begitu jelas. Sedangkan cara membaca qalqalah kubro yaitu dengan memantulkan huruf-huruf qalqalahnya dengan begitu jelas. Sampai di sini penjelasan saya tentang hukum bacaan qalqalah. Semoga kita semua dapat mempelajari dan memahami tentang hukum bacaan qalqalah beserta huruf-hurufnya. Lalu kemudian dapat dipraktekkan dalam kehidupan keseharian kita untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.